Hari ini kita akan belajar menggunakan situs transliterator yang dibuat oleh Bapak Arnold Siboro. Di situsnya siboro.org/transtoba. Untuk mengetahui informasi tentang transliterator ini, di bagian bawah ini disebutkan lihat informasi mengenai transliterator ini. Buat linknya di sini. Kita buka di tab baru. Nah, teman-teman bisa melihat informasi seputar transliterator ini di sini. Font apa saja yang digunakan di sini disajikan. Standarnya yang urutan pertama dibuat Notosan Batak. Jadi di sini ada beberapa font yang bisa digunakan. Di urutan pertama diletakkan Notosan Batak oleh Google ya. Oke, jadi teman-teman bisa pilih font mana saja yang akan teman-teman gunakan. Saya menggunakan Notosan Batak sebagai standarnya. Kita perhatikan dulu beberapa hal tombol di sini. Di sini ada tombol hapus, di sini ada tombol transliterasi, di sini ada tampilkan image, di sini salin ke clipboard. Di sini ada pilihan font. Nah, tempat menulis ada di sini. Tampilan standarnya adalah satu baris, tetapi kalau banyak yang akan Anda tulis, di pojok kanan ini, pojok kanan bawah ini ada bisa tarik ke bawah selebar yang Anda butuhkan. Demikian juga dengan hasil transliterasinya. Di sini standarnya hanya satu baris. Di sini bisa Anda panjangkan ke bawah sesuai kebutuhan. Oke, itu yang pertama. Sekarang mari kita tes. Kita tulis A sampai Z di tombol keyboard. Karena kita di sini akan menulis huruf Latin, akan diubah ke aksara Batak. Kita mulai dari A sampai Z. Sekarang kita klik transliterasi. A, Ba. Jadi setiap inani surat di sini yang konsonan langsung dibuang bunyi A-nya dengan menambahkan pangolat. Itu yang pertama perlu kita pahami di sini cara penulisannya. Ca, dia memakai sa ditambah tompi. F dipakai inani surat pa. K memakai inani surat h. Q memakai inani surat H, V memakai inani surat Fa, X memakai inani surat KS, dan Z memakai inani surat J. Itu yang pertama kita pahami dalam penggunaan tombol di transliterasi ini. Sekarang kita hapus. Sekarang kita mencoba menulis. Kita tuliskan kata demi kata. Misalkan tek-tek. Kemudian kita enter. Kemudian titin. Kita enter, kemudian tortor. Kita enter, kemudian gur-gur. Kita akan lihat bagaimana penggunaan pangolat dan penempatan anakni surat di transliterasi ini. Oke, tek-tek, tintin, tortor, gur-gur. Di sini sudah ada anakni surat E, anakni surat I, anakni surat O, anakni surat U. Nanti akan ada di sini pangolat. Sekarang kita klik transliterasi. Kita lebarkan sedikit biar kelihatan. Perhatikan di sini. Biarpun kita tulis TE di sini, dia menarik dekat pangolat. Maka pangolat menarik anakni surat agar melekat dekat dengan dia. Jadi anakni surat selalu berada di dekat pangolat. Perhatikan di sini, I mendekat ke pangolat, O mendekat ke pangolat, demikian juga dengan U. Soal bentuk inani surat ini abaikan. Yang mau saya jelaskan di sini adalah cara penulisannya. Oke, kita sudah paham cara kerja pangolat di sini. Sekarang kita hapus. Kemudian kita akan mencoba. Kita tuliskan ikon. Kemudian ukap. Di sini kita akan mencoba mengetes apakah inani surat I dan inani surat U diperlakukan secara khusus. Klik transliterasi. Nah, perhatikan di sini.
Dia tidak menggunakan inani surat I dan tidak menggunakan inani surat U, tetapi dia menggunakan inani surat A ditambah anak ni surat ditambah peninggal bunyi eng atau saringar eng. Artinya ini sudah benar melakukan transliterasi dalam hal penggunaan inani surat I dan inani surat U yang harus berdiri sendiri. Oke, sekarang kita hapus, kita buktikan apakah dia betul-betul berdiri sendiri inani surat I dan inani surat U di sini. Kita tulis inang Indonesia Ugari Upasa. Kita transliterasi. Perhatikan, inani surat I berdiri sendiri sebagai satu suku kata. Dia menggunakan inani surat I, inang. Sekarang Indonesia di sini I tidak berdiri sendiri tetapi berfungsi sebagai anak ni surat, maka dia menggunakan inani surat A. Ani tambah pengolat menjadi in. Ugari U di sini berdiri sendiri menjadi satu suku kata, maka dia menggunakan inani surat U. Kemudian Upasa U di sini adalah anak ni surat, maka dia menggunakan inani surat A. Artinya penggunaan anak ni surat I dan inani surat I serta anak ni surat U dan inani surat U di sini sudah benar. Kita hapus. Apakah hisu-hisu surat Batak diterapkan di sini? Misalkan ketika kita menulis eng, ing, ong, ung. Gak apa-apa kita awali dari ang, eng, ing, ong, ung. Kita klik transliterasi. Ang oke, eng oke, ing. Dia bermasalah di sini. Sementara di ong dia sudah benar menggunakan a, di ung dia kembali bermasalah di sini. Saya tidak tahu apa masalahnya. Tadi ketika menulis ukap dia sudah benar, tetapi ketika mandiri menjadi satu kata, kenapa dia menggunakan inani surat U? Sama dengan di sini ing, ketika hanya dianggap satu kata ing, dia menggunakan nga tambah pengolat. Ini salah. Kita hapus. Tadi kita ingat ikon. Kemudian ukap. Kita transliterasi. Dia benar di sini. Tetapi ketika kita pisah hanya ing dan ung transliterasi, dia menjadi salah. Hal ini perlu kita sampaikan ke pembuat transliterasi ini agar hal ini diperbaiki. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita sampaikan kepada programmer-programmer setelah kita gunakan agar mereka lebih mudah memperbaiki. Nah, silakan teman-teman tes huruf-huruf apa saja yang ingin Anda tes. Kita hapus dulu. Kita tulis satu kalimat. Kita transliterasi. Horasma jala gabe dihita saluhut. Nah, ini soal bentuk ini abaikan ya. Mungkin ada yang bilang harus sebelah kanan anak ni surat U. Ini berhubung dengan fontnya. Saluhutna halak Batak di sude desa na uwalu. Oke, dia bisa menulis dengan benar. Soal bentuk dan penempatan bunyi U di sini abaikan dulu. Tapi dia sudah menuliskannya dengan benar untuk satu kalimat. Cuma di sini dia tidak menggunakan spasi, maka ketika kita copy baru kita buat spasinya. Misalkan kita masukkan ke Telegram. Di sini baru kita buat spasi Horasma jala gabe di hita saluhutna halak Batak di sude desa na uwalu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya secara umum transliterator ini bagi saya oke menggunakan font notosan Batak. Saya belum mengetes yang lainnya ini ya. Silakan teman-teman tes sendiri.
Ini ada. Jadi bagi teman-teman yang pertama sekali mau belajar menulis aksara Batak, cobalah menggunakan transliterator ini. Nah, dengan adanya situs transliterator ini, teman-teman yang mau belajar aksara Batak sudah lebih mudah. Setelah tahu di sini cara penulisannya, baru silakan Anda menuliskan sendiri dengan tulisan tangan atau menggunakan font komputer. Tentu font komputer akan Anda tuliskan berurut seperti ini, karena tidak bisa Anda tuliskan seperti ini. Ini akan salah. Ini kan programnya membuatnya berurutan seperti ini. Tetapi ketika kita di komputer tidak bisa menulis seperti ini. Kita harus menyesuaikan menuliskannya dengan cara ini agar posisinya benar. Oke, saya Pidus Polikarpus Sulung Simanulang. Sampai di sini dulu tutorial cara menggunakan transliterator buatan daripada Pasiboro. Jika ada masalah, pertanyaan tentang situs ini, silakan klik di sini halaman informasi dan sampaikan di bawah ini. Komentar bisa ditujukan ke sini melalui Facebook dan Messenger. Oke? Beliau bersedia dihubungi melalui itu. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.